Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Sofia Yafni Suryanti, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Ini adalah tugas video ke-6 dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Di video kali ini saya akan menjelaskan berdasarkan pemahaman saya mengenai buku yang berjudul Ketidakpastian Ilmu, Metode Biografis dalam Penelitian Sosial oleh Franco Ferrarotti. Ditulis selama tahun 1980-an. Esai-esai ini mencerminkan perkembangannya kesadaran akan keterbatasan penelitian survei dan alat kuantitatif murni dari ilmu sosial. Juga antisipatif gaya masa kini untuk metode biografi dan untuk analisis kualitatif. Sama jauhnya dari positivisme dan tidak dapat diuji pendekatan idealis. Karangan-karangan ini mencoba merebut kembali substansi ilmu sosial melalui keterlibatan pribadi langsung peneliti dalam proses penelitian yang sebenarnya melalui interaksi awal antara penyelidik dan objek investigasi dan pada saat yang sama melalui konseptualisasi teorikal. Relevansi kontemporer dari pendekatan yang disarankan di sini dapat dilihat fakta bahwa banyak masalah sosial saat ini dari kecanduan narkoba hingga terorisme politik menentang penjelasan oleh pendekatan statistik. Sebaliknya, tampaknya begitu dibutuhkan dalam kompleksitasnya. Metode yang keduanya bersifat historis dan interpretatif. Saat ini identitas dan otonomi suatu ilmu memiliki sebuah karakter operasional. Ini adalah sudut pandang yang khas untuk suatu hal tertentu, ilmu yang mendasari kekhususan dan otonominya. Arus penelitian ilmiah adalah multidisiplin. Memang dalam beberapa hal sudah postdisipliner. Objek penelitian simultan diserang oleh beberapa ilmu yang membawa metode mereka, daya sosiologis dan material untuk mendukungnya. Dari berbicara tentang objek, kita harus berbicara tentang masalah lingkungan. Tipikal sains tertentu, bahkan jika mereka umum bagi banyak orang, sudah mengatakan bahwa tipikal lingkungan bermasalah sosiologi adalah masyarakat. Prosesnya agregasi, strukturisasi, perubahan, dan konflik. Tetapi konsep masyarakat benar-benar filosofis dalam arti penuh, tidak dapat direduksi ataupun dapat digunakan sebagai indeks definisi murni dalam arti deskriptif penuh yang bersifat klasifikasi. Lalu sosiologi otonomi menurun dalam arti yang tepat bahwa ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Subjek penelitian tidak sesuai dengan semata eksternal kebutuhan tetapi atas dasar internal kebutuhan teoritis untuk penalaran sosiologis. Kemudian waktu dan skema konseptual. Apa yang kemudian tidak saya lihat dalam aspek khusus yang menentukan dari sejarah hidup. Ini adalah waktu durasi sebagai kategori ekstensial prasyarat evolusi. Tampak bagi kita bahwa keseluruhan makna sosiologis sebagai pemahaman manusia dan dalam perbuatannya saya hari ini mungkin terkonsentrasi ke menjalani masyarakat alih-alih hidup secara pasif olehnya. Faktanya saya tidak sepenuhnya memahami secara kritis refleks bahwa di kondisi industri yang maju dan terorganisir secara teknis, masyarakat kita secara harfiah hidup masa depan atau diramalkan dan dihitung oleh mekanisme sosial produktif. Seluruhnya diringkas ke dalam skema produksi rasional, formal pertukaran konsumsi produksi. Riwayat hidup memulihkan dan makna manusia dengan konseptual temporal skema. Teori untuk analisis sosial pada dasarnya bersumber dari fakta bahwa kita berurusan dengan urutan temporal. Pengembangan melalui waktu, dramanya dan karakteristik urgensi rasa kemiskinan berbanding lurus dengan karakteristik dari manusia kekurangan waktu, seperti yang telah terjadi. Dalam hidup, waktu menentukan setiap situasi untuk memasukkannya ke dalam sebuah bentuk yang hanya dangkal paradoks. Ini adalah diakronis dari sinkronis. Untuk mendefinisikannya dengan sendirinya melibatkan operasi yang rumit. Ini membutuhkan identifikasi variabel atau identitas dinamis penyusun, yaitu karakteristik yang sudah mengandung seluruh evolusi potensi yang datang kemudian. Lalu dan hanya kemudian riwayat hidup muncul sebagai bahan istimewa untuk penelitian dalam ilmu sosial. Situasi budaya tidak hanya di Italia, meski pasti fenomena menjadi sangat penting di sana. Ada penampilan agak paradoks saat ini adalah sebuah jenis logo sosiologis Esperantikos. Dengan kata lain, salah satunya hadir di transmigrasi konsep dan teorikal peralatan, penetrasi dan pemanfaatan. Sebagian besar surplus konsep dan kategoris
yang dipinjam dari sosiologi. Seseorang berpikir tepatnya tentang sejarah, tetapi juga tentang geografi, ekonomi, studi Italia sendiri, dan sebagainya. Namun di saat yang sama, budaya Italia muncul lebih dari sebelumnya tentang sosiologi yang secara sistematis ditolak dan dianggap dihapuskan keberadaan sebagai sosiologisme, sebuah situasi yang kontradiktif karena itu muncul. Sementara perangkat konseptual dan rencana teknis untuk sosiologis ulang pencarian semakin banyak digunakan dengan cara yang lebih atau kurang baik. Kita telah sampai pada krisis penolakan sosiologi secara budaya terisolasi dalam keterpisahan, khususnya dalam situasi seperti ini yang tidak hanya menyangkut budaya Italia tetapi bahkan dibantu oleh faktor eksternal seperti politik terorisme yang membayangi ilmu-ilmu sosial. Dengan ilmu sosiologi diperlukan untuk menjamin ketelitian konsep dan penggunaan yang benar dari teknik penelitian tertentu. Namun pembelaan yang sah ini dibuat lebih keras juga oleh kesulitan dan kelemahan dalam sosiologi, dan khususnya oleh kecenderungan untuk memahami dengan cara reduktif dan perspektif. Ini berfungsi untuk membuatnya setara dengan teknologi apapun. Kemudian sejarah hidup sebagai metode dasar. Sejarah hidup sebagai metode dasar analisis sosiologis deras menghilangkan semua ini dari reduktivisme serupa dengan mudah. Namun adopsi kritis sadar sejarah kehidupan sebagai metode tidak sederhana, juga tidak dapat dengan tergesa-gesa dianggap sebagai jalan pintas, seperti yang kadang-kadang ditafsirkan oleh siswa komunitas secara sosial sama dermawannya dengan mereka secara budaya sekutu cerdik. Hanya melalui rangkaian intelektual yang panjang, pengalaman tes praktek di lapangan sudah saya datangi di fase perkembangan yang saya saat ini. Pada titik menghadapi masalah dari otonomi dari metode biografi dan yang karakter yang menentukan di masa depan penelitian di bidang ilmu sosial. Kemudian biografi dan konteks. Untuk alasan ini, kita berusaha dengan sangat hati-hati untuk menghubungkan biografi pembagian dengan global karakteristik struktural dari situasi historis yang diberikan. Masalah adalah selalu konsekuensi manusia dan sosial dari proses industrialisasi. Dalam perspektif ini, biografi memiliki tujuan heuristik secara resmi, berbicara menerangi transisi antara dunia petani dan masyarakat industri yang berorientasi teknis. Saya berpendapat bahwa melalui biografi transisi tidak lagi sebuah kategori abstrak belaka istilah analitis murni personifikasi dan bisa dikatakan disempurnakan oleh tipe tertentu yang unsur biografisnya menyediakan materi sosiologis dalam sifat khususnya seperti memungkinkan kita untuk bergerak untuk menganalisis secara mendalam seperti dalam seluruh cakupannya ada bagiku menjadi kesulitan khas karena itu kontak langsung salah satu kepercayaan timbal balik antara objek penelitian dan peneliti. Kemudian tahap rencana intelektual. Untuk memahami ruang lingkup dan makna manusia dari fenomena, biografi dan intensif studi kasus spesifik. Mereka menunjukkan diri mereka sebagai esensial, bukan murni integratif dan kuantitatif. Fase saat ini yang saya sarankan untuk dipelajari kelompok utama dan asosiasi dasar melalui metode biografis berpusat pada beberapa variabel fundamental seperti pengalaman kerja, struktur kelas, global, posisi struktur, dan pada saat yang sama waktu sebagai konten eksistensial tertentu dan konteks keduanya diberikan dan dihayati selama dalam kerangka sejarah yang pasti. Situasi gagasan cakrawala sejarah. Lalu dari autobiografi dari individu untuk masalah dan perspektif kelompok. Metode biografi tradisional lebih menyukai materi sekunder atau lebih objektif ke yang utama atau yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam kontak dengan subjek penelitian. Sistem secara tematis bahwa yang sekunder ke yang utama. Meskipun pelepasan epistemologis ini, metode mempertahankan nilai metodologi tradisional. Ini adalah kata baru dan fragmen masyarakat yang telah lama dihancurkan oleh semacam formal. Jadi pengepungan sosiologis dan mendobrak penghalang dan memaksakan diri pada pengetahuan kita. Namun
metode biografi kali ini tidak menyadari dan memang mengkhianati yang lebih besar bagian dari potensi heuristiknya jika dianggap sebagai marginal metodologi sejarah sosial dan sosiologi dalam pencarian sebuah kondisi dasar untuk pembaruan metode grafis berjalan dengan cara membalikan kecenderungan ini. Di sini kita mendekati masalah utama, bagaimana bisa subjektivitas yang melekat dalam autobiografi menjadi pengetahuan ilmiah. Jika metode biografi memutuskan tidak lagi menghindar dan subjektivitas dan historisitas absolut dari material, dengan cara apa ia dapat mendasarkan nilai heuristiknya? Di sini kita mendekati masalah utama. Kemudian biografi dan masyarakat. Antropologi yang baru saja kita gambarkan melegitimasi upaya kami untuk membaca sebuah masyarakat melalui biografi. Ini seketika melegitimasi nilai heuristik dari sebuah biografi yang spesifisitas epistemologisnya harus dipertahankan. Namun biografi sosiologis bukan hanya sekedar catatan pengalaman hidup, tetapi juga mikrolesen sosial yang paling monolog autobiografi soliter, mewakili tidak kurang daripada upaya komunikasi yang menyeratkan semuanya sama sebagai teman bicara. Sekarang sosiolog yang merangsang, yang mengumpulkan akun lisan adalah teman bicara yang nyata, yang menyamar sebagai yang netral, dan kami tidak mempercayai ini sihir, dan mengembalikan ke wawancara biografi semuanya konsistensi sebagai interaksi sosial. Catatan biografi yang kami gunakan bukanlah monolog yang disampaikan sebelum pengamatan kembali direduksi ke kondisi dukung manusia dari pita perekam. Setiap wawancara biografis adalah suatu kompleks sosial interaksi, suatu sistem peran, sistem harapan, perintah, norma, dan nilai implisit, seringkali juga saksi. Setiap wawancara grafis menyembunyikan ketegangan, konflik, dan kekuasaan hierarki. Itu menarik bagi karisma dan kekuatan sosial lembaga ilmiah mengenai kelas-kelas subaltern dan membagikan reaksi defensif spontan mereka. Kemudian praktik manusia sebagai praktik totalisasi, bertindak sebagai sintesis aktif dari sistem sosial, dan individu sejarah sebagai sejarah sosial dijumlahkan dari sebuah praktek. Ini dua proposisi menyeratkan suatu bagian heuristik yang melihat universal melalui bentuk tunggal, yang mencari tujuan dengan bergantung pada subjektif, dan yang menemukan yang umum melalui yang khusus. Metode biografis mengatakan validitas universal dari proposisi Aristotelenation. Tidak ada ilmu yang bukan ilmu umum. Tidak mungkin ada ilmu yang khusus dan subjektif, dan ilmu ini datang melalui jalan-jalan lain yang sering tampak paradoks pada pengetahuan umum, menekankan karakteristik utama mereka. Manusia bukanlah orang yang pasif, objek yang diklaim oleh determinisme mekanistik. Medan dari setiap tindakan atau perilaku manusia menyaksikan kehadiran aktif bersama pengkondisian eksternal dan praktik manusia yang menyaring dan menginternalisasi mereka, sementara itu menjumlahkannya. Kemudian biografi kelompok utama. Ide ini tidak terlalu dibuat-buat daripada yang terlihat. Misalnya saja memberikan jawaban untuk dua masalah yang lain yang kami tunjukkan di atas. Setiap teori menjadi landasan sosial atau sosiologis metode yang dimulai dari otonom sosial atau individu elementer interaksi, jatuh ke dalam nominalisme, menjadi atomis logika dan psikologi sosial. Mayoritas teori sosial tindakan terhenti pada saat ini. Sekarang saya percaya bahwa pendekatan yang berdiri teguh di samping alasan dialektis dapat menghindari bahaya, meskipun itu didasarkan pada pelatihan individu. Nominalisme sosiologis tidak lagi dianggap sebagai dapat dipahami, di mana sebuah konsep tidak lagi memiliki bentuk abstraksi khas dari logika formal.